Assalamualaikum anak-anak. Ibu akan menjelaskan mengenai titrasi asam basa ya. Nah, titrasi asam basa itu tujuan titrasi asam basa itu yaitu untuk menentukan konsentrasi asam atau basa yang belum diketahui. Jadi jika kalian menemukan larutan asam atau basa di laboratorium kemudian tidak diketahui konsentrasinya, maka caranya untuk mengetahui konsentrasi larutan tersebut dengan cara titrasi asam basa ya. Nah, rumus untuk mencari titrasi asam basa itu yaitu N1 dikali M asam dikali V1 sama dengan N2 dikali M basa dikali V2. Ya, di mana N1 dan N2 itu, kalau N1 itu valensi asam, yaitu jumlah atom H dalam senyawa. Kalau N2 adalah valensi basa atau jumlah atom OH dalam senyawa, ya. Nah, misalkan ada soal seperti ini. Larutan H2SO4 sebanyak 20 mili. Nah, ini belum diketahui konsentrasinya. Kemudian dititrasi dengan larutan NaOH 0,1 m, ya. Dengan menggunakan indikator penoftalin, warna indikator akan berubah jika volume NaOH tepat 30,2 mili. Nah, maka konsentrasi H2SO4 adalah berapa gitu ya. Nah, di sini asamnya adalah H2SO4, basanya adalah NaOH. Masukkan rumusnya N1 M asam dikali P1 sama dengan N2 M basa kali P2. Nah, N1-nya adalah 2. 2 ini adalah di sini jumlah atom H-nya 2. Sehingga N1-nya adalah 2. Yang ditanyakan adalah konsentrasi H2SO4. Yang ditanyakan adalah konsentrasi H2SO4 yaitu M asam ya. Dikali volumenya 20. Di sini kan sebanyak 20 mili larutan H2SO4. Sama dengan N2-nya. Di sini jumlah OH-nya 1 sehingga N2-nya adalah 1. M basanya di sini sudah diketahui ya. Nah, di sini nih. Dititrasi dengan larutan NaOH ini 0,1 M. Ini M-nya huruf besar. Satuan konsentrasi 0,1 dan volumenya 30,2. Di sini ada 30,2 mili. Volume NaOH. Nah, ini dikalikan 0,2 dikali 2 dikali 20 adalah 40. Ini dikalikan sama dengan 3,02. Nah, sehingga MA-nya adalah 3,02 dibagi 40. Jawabannya 0,03 M. Tuh ya. Nah, soal nomor 2. Sebanyak 40 mili larutan asam sulfat. Asam sulfat itu adalah H2SO4 ya. 0,25 M dititrasi dengan suatu basa bervalensi 1. Ya, bervalensi 1 itu artinya jumlah OH-nya adalah 1. Ternyata dibutuhkan 57 mili basa. Maka kemolaran larutan basa yang digunakan. Nah, ini ditanyakannya adalah M basa ya. Nah, H2SO4 sama basa bervalensi 1. Karena di sini tidak dijelaskan basanya apa ya senyawanya. Cuma diketahui valensinya 1. Valensi 1 ini adalah N2-nya 1 ya. N1-nya adalah ini jumlah H-nya ada 2. Sehingga N1-nya 2. M asamnya 0,25 nih. Asam sulfat itu rumus senyawanya adalah H2SO4. Di sini 0,25. 0,25 dikali volumenya adalah 40. Nih 40 mili. Ya, dikali N2 sama dengan N2-nya adalah 1, ini valensi 1 dikali M, M-nya ditanyakan ya. Maka kemolaran larutan basa ditanyakannya M dikali volumenya 57 mili. Nih. Suatu basa bervalensi 1 ternyata dibutuhkan 57 mili di sini. Ya, ini dikalikan, jawabannya adalah 20. Ini dikali 57. Sehingga M basa sama dengan 20 per 57 sama dengan 0,35 M. Tuh. Kemudian kalau ada soal seperti ini. Larutan CH3COH sebanyak 20 mili dititrasi dengan BaOH 2 kali 0,1 M. Dengan data sebagai berikut. Ini dilakukan titrasinya adalah 3 kali percobaan ya. Berdasarkan data tersebut,
Larutan CH3COOH adalah konsentrasi larutan CH3COOH. Di sini CH3COOH-nya bukan basa tapi asam lemah ya. Nah, jadi asamnya adalah CH3COOH, basanya adalah BaOH 2 kali ya ini. N1-nya ini jumlah H. Jumlah H-nya yang ada di ujung ya, bukan di tengah. Jumlah H-nya di sini ada 1 sehingga N-nya 1. M1-nya adalah ditanyakan. Konsentrasi larutan CH3COOH ditanyakan. Dikali volumenya. Nah, untuk mencari volume asam, volume total dibagi 3 karena di sini ada 3 kali percobaan, jadi 20 tambah 20 tambah 20 dibagi 3. Jawabannya adalah 20. Nah, untuk volume basa di sini ada 16, 14, 15 ya. Ada 3 juga. Maka volume total dibagi 3. 16 tambah 14 tambah 15 dibagi 3 sama dengan 15 mili. Ini untuk volume basanya ya. Jadi kalau ada percobaan seperti ini, ada data seperti ini, kalian dirata-ratakan saja ya. Nah, M basanya kebetulan 0,1 M nih. 0,1 M. Sehingga yang belum diketahui adalah M1. Ini kali 20 sama dengan 2 kali 0,1 dikali 15 sama dengan 3. Sehingga M1-nya sama dengan 3/20 sama dengan 0,15. Nah, sekian materi tentang titrasi asam basa ya. Nah, Ibu akan melanjutkannya ke hidrolisis garam dulu ya. Nah, sebelumnya akan Ibu kasih tahu tentang titrasi asam basa itu ada yang dimaksud dengan titik ekivalen ya. Titik ekivalen ini adalah suatu keadaan di mana asam atau basa itu tepat bereaksi. Sedangkan titik akhir titrasi itu adalah suatu saat di mana titrasi harus dihentikan, tepat pada saat indikator menunjukkan perubahan warna. Nah, kalau titik ekivalen, ketika basa diteteskan ke asam, terjadi perubahan warna itu adalah titik ekivalen. Tapi ketika digoyangkan itu hilang. Nah, kalau titik akhir titrasi, ketika basanya diteteskan ke asam, warna asamnya awalnya bening menjadi pink, berubah warna. Nah, ketika digoyangkan, dia tetap warnanya tidak berubah, warnanya tetap pink. Nah, itu titik akhir titrasi. Kalau titik ekivalen ketika diteteskan terjadi perubahan warna, tapi ketika digoyangkan hilang, itu titik ekivalen. Jadi titik awal ekivalen ya. Kalau titik akhir titrasi ya setelah berubah warna-warna pink dia tidak berubah lagi. Nah, maka percobaan selesai. Itu yang dimaksud dengan titik akhir titrasi. Sekian ya penjelasan mengenai titrasi asam basa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.